Halo, selamat siang anak-anak. Saat ini saya memakai dua masker ya. Saya copot masker pertama, ini masker yang kedua ya. Oke, kenapa dua masker? Karena mengingat sekarang varian dari COVID itu sudah banyak, jadi kita harus double protection ya. Jadi maskernya harus dua ya. Biasakan pakai masker kalau keluar-keluar ya, dua, dan pakai yang satunya masker medis ya. Oke, untuk saat ini perkenalkan, nama saya adalah Pak Dudi. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Strada Maria 2, dan untuk saat ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang apa yang dimaknai dengan sekolah adiwiyata. Nah, oleh karena itu kita akan mengenal lebih lagi tentang istilah adiwiyata itu sendiri ya. Yang pertama-tama, apa adiwiyata ya? Oke, adiwiyata itu terdiri dari dua kata Sanskerta, adi dan wiyata. Nah, adi sendiri artinya besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Ya, itu adi. Kemudian wiyata. Wiyata itu mempunyai arti tempat di mana seseorang yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Nah, kalau digabung, adiwiyata artinya tempat yang besar, agung, baik, dan indah, yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi ketika Anda nanti belajar di SMP Strada Santa Maria 2, Anda bukan saja nanti belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya, tetapi Anda juga akan belajar untuk mendapatkan tentang bagaimana cara bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, baik terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap lingkungan ya, karena adiwiyata nanti arahnya ke sana. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang sekolah adiwiyata ya. Sekarang sekolah nih. Nah, kalau sekolah adiwiyata pengertiannya apa nih? Kalau sekolah adiwiyata itu artinya sekolah yang peduli terhadap lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah ya, lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Supaya apa? Supaya kita semuanya nanti nyaman belajar, beraktivitas, bermain ya, berolahraga di SMP Strada Maria 2. Nah, arahnya akan ke sana nih. Nah, terus kemudian program, harapan dari program ini atau harapan dari adanya program adiwiyata, apa harapannya? Harapannya adalah seluruh masyarakat di sekitar sekolah itu dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau itu adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Jadi fresh, kalau banyak tanaman, rapi tamannya ya, bersih ya, kemudian indah dipandang karena rapi. Jadi kita belajar tuh nyaman ya. Udaranya untuk kita bernafas pun juga lega, lancar gitu ya. Jadi kita memandang hijau ya. Jadi sangat nyaman sekali untuk kita mempunyai sekolah yang bisa berwawasan adiwiyata. Itu harapan dari program ini ya. Nah, terus kita akan melanjutkan lagi tentang tujuan dari adiwiyata itu sendiri. Apa sih tujuannya? Itu ada dua nih, tujuan khusus dan tujuan umum ya. Tentu saja ya, kita bahas yang khusus dulu nih, yang di SMP Strada Maria 2 ya. Nah, tujuan khususnya yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya apa? Kalau misalnya kalian nantinya bersekolah di sini, diajarkan bagaimana bersikap yang baik terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, belajar untuk peduli dengan mencegah pencemaran lingkungan, yaitu mencegah kerusakan lingkungan dengan misalnya ke sekolah membawa tumbler dan lunchbox, jadi tidak jajan dan tidak membeli air botolan. Itu karena sudah membantu untuk peduli terhadap lingkungan, yaitu mengurangi sampah botol plastik, ya kan. Kemudian ketika kalian diajarkan nanti di situ, misalnya di sekolah ada stiker harap matikan listrik, matikan air yang tidak terpakai. Nah, itu kamu diajarkan untuk peduli dengan lingkungan, menghemat energi, menghemat air. Nah, di situ ya, itu dengan khususnya ini. Nah, kebudayaan ini kamu bawa ke rumah, kamu tularkan terhadap semua saudara-saudaramu, orang tuamu. Nah, kamu bawa lagi keluar tempat areamu bermain ke masyarakat. Nah, itu baru satu sekolah, sudah bisa menjangkau banyak. Nah, gimana kalau itu misalnya jadi banyak sekolah, banyak lagi siswanya, banyak lagi keluarga-keluarga siswanya.
banyak lagi masyarakat yang terjangkau ya. Nah, itu masuk ke tujuan umum. Apa itu tujuan umumnya? Yaitu membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Jadi kalau sekolah ini bisa mengajarkan kamu hal yang baik, kamu pasti nanti akan menurunkan ke teman-temanmu, ke saudaramu, ke anakmu suatu ketika nanti. Jadi akan menyebar nih. Jadi pemahaman yang baik tentang kepedulian terhadap lingkungan itu tujuan umumnya ya. Jadi tujuan khusus dan tujuan umum. Jadi sekolah berkontribusi ya untuk keselamatan, untuk pelestarian lingkungan hidup ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah tujuan dari Adiwiyata adalah adanya prinsip dasar program Adiwiyata. Nah, prinsip-prinsip dasarnya itu apa sih? Prinsip-prinsip dasarnya ada dua, yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Ya, kita lihat dulu ya yang partisipatif ya, yaitu komunitas sekolah terlibat dalam pengelolaan yang meliputi keseluruhan proses, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawab dan peran. Nah, misalnya nantinya di sekolah itu ada partisipatif, misalnya ada yang dimaksud partisipatif gimana? Adanya piket kelas, ya kan? Di situ kamu berpartisipasi menjaga kebersihan kelasnya. Ada di situ disediakan namanya tempat sampah untuk bisa kamu pilih nanti organik dan anorganik. Nah, kamu harus bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik, dipisahkan. Nah, itu ya partisipasimu. Kemudian ada nanti himbauan berupa stiker, baik di dekat saklar maupun di dekat keran air. Dimana kalau misalnya lampu fan udah nggak dipakai, ya dimatikan. Dari WC airnya sudah selesai pakai mencuci, kamu matikan, jangan sampai netes. Nah, di situ kamu belajar untuk menghemat air, menghemat listrik ya. Itu partisipasi Anda, dan termasuk misalnya ada greenhouse di mana kamu ikut belajar menanam tanaman, ada misalnya kolam ikan di mana kamu ikut belajar ngasih makan ikan. Nah, di situ sekolah mengajarkan partisipasi Anda dalam program Adiwiyata ini untuk peduli terhadap sekolah yang tempat kamu belajar. Nah, kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya apa ini? Ya, prinsip yang kedua itu berkelanjutan, yaitu seluruh kegiatan ini harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Nanti dari kelas 7 kamu sudah diajarkan yang baik-baik seperti itu, kelas 8 nanti divariasi lagi kegiatannya, kelas 9, dan ketika kamu masuk SMA atau masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, di situ kamu bisa menularkan pengetahuanmu tentang sekolah Adiwiyata itu terhadap teman-teman yang lain ketika kamu nantinya SMA, ya kan, bisa berlanjutan ketika kamu kuliah, ketika kamu kerja. Jadi itu berkelanjutan terus gitu ya. Jadi prinsipnya dua, partisipatif dan berkelanjutan. Oke, terus kita lihat nih ya, komponen apa saja yang ada di sekolah Adiwiyata ini ya. Ada 4 komponen ya. Yang pertama, kebijakan berwawasan lingkungan, ya kan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan yang keempat, pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama dulu nih. Nah, kamu lihat tuh di slide yang di belakang saya ini ada gambarnya ya. Ya, kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, kalau pada saat momen-momen seperti ini bagaimana untuk berpartisipasinya? Bisa kok kita via online ya. Walaupun kita nggak di sekolah, kita bisa berpartisipasi untuk menjaga lingkungan ini tetap asri. Gimana caranya? Dengan mengurangi pencemaran, kerusakan lingkungan. Nah, salah satunya ini nih. Ada yang namanya aplikasi Siklus ya. Nah, di situ dimana kamu yang di rumah biasanya cuci, ngepel pakai Sunlight misalnya nih, atau pakai alat sabun, alat pel yang lain ya, saya nggak sebut merek ya, tapi itu bisa kamu bantu dengan apa? Kamu download aplikasi yang namanya Siklus ini, terus kamu coba deh untuk beli ya, isi ulang atau refill. Jadi kamu nggak perlu lagi beli lagi misalnya ke supermarket, ke minimarket ya, beli lagi misalnya sabun atau cairan pel dengan botolnya. Jadi kamu membantu mengurangi pencemaran lingkungan dengan tidak menggunakan botol berulang kali ya, dengan hanya membeli isi ulangnya saja. Dari aplikasi itu kamu akan diajar untuk gimana cara merawat lingkungan ya. Jadi intinya membeli refill. Nah, Mister atau Pak Dudi itu barangnya dari mana? Iya, mereka membeli langsung dari perusahaan ya, dari perusahaan yang sesuai mereknya tadi ya, mereknya sabun, mereknya apa namanya, cairan kebersihan tadi ya. Mister nggak sebut merek ya, nanti
dikiranya promosi lagi. Nah, terus yang kemudian itu ada aplikasi yang berikutnya yaitu Ecosia. Jadi sudah waktunya kamu coba untuk nggak bergantung sama Mbah Google lagi ya, atau googling lagi gitu ya. Coba kamu pakai search engine yang namanya Ecosia, di mana di search engine ini di perusahaannya ada ketentuan bahwa profitnya nanti ada beberapa persen bagian yang akan dipakai untuk penanaman hutan yang sudah gundul, reboisasi. Dan di situ kamu berpartisipasi secara tidak langsung, yaitu menghijaukan kembali dunia ini. Nah, ya, menghijaukan kembali lingkungan tempat hidup kita ya, dengan menggunakan search engine Ecosia. Sebenarnya mungkin masih ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup ya, tapi yang paling tidak kamu bisa mengenal adalah Siklus, kemudian ada Ecosia ya, dan apalagi nih kebijakan yang berwawasan lingkungan yang dilakukan sekolah ke depannya. Ya, ini sekolah juga akan mencoba untuk menggunakan yang namanya Siklus. Jadi keperluan sekolah nanti akan kita beli dengan isi ulang. Terus kita akan mengajak siswa, Bapak Ibu guru untuk menggunakan search engine Ecosia ya. Kemudian yang ketiga, misalnya kayak kebijakan untuk anak-anak diminta membawa tumbler dan makan siang sendiri ya. Jadi mengurangi kalau haus nggak perlu beli air botol di kantin, sehingga kamu nggak membuang atau menghasilkan sampah plastik botol ya, dengan kamu membawa tumbler kamu sendiri ya. Kalau habis nanti ada galon isi ulang dari sekolah. Jadi kita mengurangi produksi sampah. Nah, terus ada lagi yang keempat, itu misalnya kayak belajar kebijakan, misalnya nantinya akan ada hari di mana kalian diajak untuk sama-sama merawat sekolah dengan menanam bersama-sama di greenhouse gitu ya, bercocok tanam bersama, mengenalkan bagaimana cara menanam tanaman bunga seperti itu. Kemudian juga ada kebijakan yang berwawasan lingkungan yang dilakukan sekolah, apa? Piket harian. Nah, itu di situ kamu belajar untuk peduli terhadap tempat kamu belajar, kelas kamu belajar ya. Nah, itu contoh-contoh kebijakan yang berwawasan dengan lingkungan hidup. Oke, sekarang kita yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Ya, contohnya ya belajar di luar kelas, belajar melalui pengamatan langsung, belajar melalui praktek langsung. Misalnya kalau pelajaran biologi, belajar tentang bagaimana kompos, ya itu bisa nanti menggunakan komposter di sekolah, ya kan? Bagaimana daun-daun itu bisa diolah untuk menjadi pupuk. Nah, itu bisa langsung praktek. Atau ketika pelajaran kesenian, harus melukis pemandangan, bisa keluar melukis taman, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu adalah kurikulum yang berbasis lingkungan, di mana kamu belajar pun nanti juga ada kaitannya, belajar matematika bisa ada kaitannya dengan lingkungan loh ya. Jadi misalnya kamu makan apa, snack apa, sampahnya berapa, sehari berapa plastik, berapa kilogram kamu hasilkan, nah itu bisa arahnya ke sana. Jadi kurikulumnya berbasis lingkungan, setiap pelajaran pasti nanti bisa ada kaitannya dengan lingkungan hidup ya. Yang kedua itu tadi. Terus yang ketiga, komponen adiwiyata yang ketiga yaitu kegiatan lingkungan berbasis partisipatif ya. Kalau kalian lihat di gambar, di situ diperlihatkan ada stiker hemat energi, yaitu hemat listrik, hemat air ya, mematikan AC. Kemudian kalian bisa melihat ada tempat sampah yang dipisahkan, yaitu organik dan anorganik. Kalian bisa melihat di situ ada greenhouse. Kemudian yang keempat ada hidroponik. Kalian bisa juga lihat di gambar tersebut ada kolam ikan. Nah, berbasis partisipatif seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, misalnya ketika kalian berada di lingkungan sekolah, setelah menggunakan ruang kelas, kelasnya sudah nggak dipakai lampunya maupun fan-nya, kalian matikan. Habis dari WC, ketika sudah memakai air keran, kalian tidak lupa untuk mematikan. Nah, itu partisipatif kalian. Kemudian membuang sampah, membedakan mana yang organik dan anorganik. Kemudian ikut membantu menanam tanaman di greenhouse, memberi makan ikan. Kemudian juga ikut merawat kebersihan. Itu partisipatif semua. Jadi itu kegiatan lingkungan yang berbasis partisipatif ya. Jadi bukan cuma pembantu sekolah, bukan cuma Bapak Ibu guru, tetapi juga anak-anak sekalian. Nah, itu komponen yang ketiga ya. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Kemudian yang berikutnya yaitu komponen yang keempat, yaitu pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Yang kalian bisa lihat di gambar, ada contohnya kayak semacam bank sampah, ya kan, bank sampah. Kemudian ada lampu surya panel, kemudian ada komposter, kemudian ada sumur resapan, kemudian ada biopori. Nah, satu persatu ya kita bahas ya. Misalnya kalau bank sampah ya, bank sampah di situ kita membedakan mana yang logam, kaca, mana yang
kayu, plastik itu semua dipisahkan. Jadi kita tahu nanti pengelolaannya seperti apa ya. Jadi nggak asal dicampur gitu ya. Itu sangat ramah lingkungan sekali. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa dibusukkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu lampu surya panel ya, tentu saja itu ramah lingkungan karena hemat energi listrik ya. Oke, terus yang berikutnya adalah komposter, di mana sampah-sampah dari dedaunan pepohonan yang ada di lingkungan SMP Strada Maria 2 bisa kita manfaatkan, kita busukkan, kita jadikan pupuk untuk memupuk tanam-tanaman yang ada di taman-taman di SMP Strada Maria 2. Kemudian juga ada sumur resapan dan biopori, fungsinya untuk menyerap air hujan atau air-air yang ada di lingkungan SMP Strada Maria 2 supaya masuk ke dalam tanah dan menjadi sumber air tanah, menyuburkan tanah juga ya. Jadi itu beberapa contoh pengelolaan sarana pendukung yang ramah lingkungan. Oke. Nah, setelah 4 komponen tersebut kita akan bergerak menuju manfaat daripada sekolah yang berwawasan adiwiyata. Apa ya? Manfaatnya kita akan lihat ya, keuntungan menikmati program Adiwiyata. Kurang lebih ada 4, tapi di luar 4 itu mungkin ada yang lain ya. Tapi yang mungkin perlu kalian tahu sekitar ada 4 dulu. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. Contohnya tadi ketika kalian hemat air, berarti kita bisa menghemat untuk tidak membayar uang tagihan air di PDAM. Kalau kalian bisa menghemat energi listrik, bisa menghemat untuk biaya membayar tagihan listrik di PLN gitu ya. Oke, yang kedua, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Kebersamaan misalnya ketika piket kelas kamu bersama-sama dengan teman, itu kebersamaan ya. Kemudian ketika kerja bakti sekolah kamu dengan bapak ibu guru, dengan karyawan, itu kebersamaan. Kemudian ketika lingkungan bersih, nyaman, hijau, kamu belajar nyaman, beraktivitas nyaman, berolahraga nyaman, bermain di situ juga nyaman gitu ya. Oke, terus yang ketiga, menjadikan tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Artinya di sini kamu belajar banyak hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, bagaimana cara memeliharanya, merawatnya. Kemudian ketika kamu mendapat ilmu itu, informasi itu, kebiasaan itu, kamu tularkan di rumah terhadap saudara-saudaramu, terhadap teman mainmu, terhadap lingkungan sosialmu. Ya, misalnya di rumah kamu jarang mematikan lampu, ya ketika nggak dipakai karena kamu sudah terbiasa di sekolah diajarin untuk mematikan dan hemat energi, kamu mempraktekannya di rumah, ya kan? Ketika kamu biasanya dengan teman main asal buang sampah sembarangan, sekarang di sekolah diajar untuk buanglah sampah pada tempatnya, kamu membuang sampah pada tempat, dan memilah, kamu pilah ya. Oke, seperti itu nak ya. Yang keempat, meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, ya, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan sekolah. Jadi ketika contohnya kamu tadi membawa tumbler, membawa kotak makan sendiri, membawa makan sendiri bekal dari rumah, kamu nggak jajan, kamu mengurangi sampah plastik dari kantin, kamu nggak beli botol minum, kamu mengurangi sampah botol plastik. Itu salah satu peranmu dalam menjaga terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi meningkatkan upaya pelindungan ya program sekolah ini supaya lingkungan kita semakin asri, semakin sehat ya, dan hijau tentu saja. Oke, dan untuk tugas berikutnya sekian dari Mister ya. Kamu akan ada tugas dari Mister yaitu membuat 5 hal ya, kamu tulis 5 hal yang sudah kamu lakukan yang berhubungan dengan lingkungan ya, dan 5 hal yang akan kamu lakukan setelah kamu mendapat informasi tentang Adiwiyata ini. Misalnya 5 hal yang sudah kamu lakukan, misalnya contohnya, di rumah saya sudah selalu merapikan kamar saya sendiri, di rumah saya sering menyapu, membantu menanam tanaman. Nah misalnya seperti itu. Yang belum apa, misalnya kamu berencana mau mencoba menggunakan search engine Asia tadi, kamu mau mencoba menggunakan aplikasi Siklus dengan membeli refill isi ulang, boleh kamu tulis di situ ya. Jadi tuliskan 5 hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang sudah kamu lakukan ya, dan 5 hal yang akan kamu lakukan. Oke anak-anak, demikian dari Bapak tentang wawasan sekolah Adiwiyata ya, sedikit informasi, semoga bisa menambah wawasan kalian, dan selamat mengikuti PLS selanjutnya. Salam sehat, salam AMDG.
Hai, halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMP Strada Santa Maria II, Tangerang. Perkenalkan, nama saya Ibu Novi Tason. Saya mengajar agama dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur. Anak-anak yang terkasih, di masa pandemi ini sungguh sangat memberikan dampak negatif yang begitu besar untuk kita semua, baik secara pribadi atau di dalam keluarga, entah keluarga inti ataupun keluarga besar. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nanti Miss Novi akan memberikan beberapa video yang menunjukkan bagaimana mencuci tangan yang benar dan memakai masker yang benar. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menerapkan hidup sehat dan bersih, hindari makanan junk food, dan tidur yang teratur. Di usia kalian tentunya tidur tidak teratur ya, pasti banyak yang main game online loh, sampai subuh, tengah malam baru tidur. Nah, hindari itu ya anak-anak, marilah kita hidup sehat, hidup secara teratur, makan makanan sehat, tentunya 4 sehat 5 sempurna ya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Senantiasalah bersukacita dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati. Dah. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia